Matahari terbit di ufuk timur, sinarnya indah menyapa bumi. Daripada diam tertidur berani melangkah meraih mimpi. Perkenalkan, nama saya Mutiah Adiati Hambali, mahasiswi semester 2, Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera anak-anak, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah. Apakah sudah siap untuk menyambut materi pada hari ini? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran untuk memudahkan dalam mempelajari materi dan juga memperoleh ilmu yang bermanfaat. Boleh dipimpin untuk berdoa? Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dan menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukupkan. Alhamdulillah. Baik, boleh diperhatikan kembali kanan kiri kalian apakah ada sampah? Jika ada, boleh disimpan di saku terlebih dahulu, setelah kelas boleh dibuang ke tempatnya. Nah, sebelumnya kita telah membahas nih materi tentang wujud zat. Kira-kira wujud zat tuh ada apa aja sih? Boleh. Ada padat, cair, dan gas. Betul sekali. Nah, kita seringkali melihat wujud zat di sekitar lingkungan kita ya. Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Saya Bu, Boleh. kalau misalnya saya kan sering dapur ya Bu ya. Oh iya. Biasanya suka ada kayak minyak, itu kan cairan Bu berarti ya? Minyak cairan, terus ada gas LPG Bu. Wah, gas Ada LPG. gitu. Si dalamnya mah ada, kayak tadi si dalamnya mah cair ya? Cair isinya cair. Ada kan? Cair isinya liquid. Cair. Betul. Nah, hari ini kita akan mempelajari wujud zat itu lebih dalam lagi nih, beserta dengan sifat-sifatnya. Nanti kita akan memecahkan sebuah misteri. Bisa dilihat di sini ada gambar mangga, ada es dan juga besi. Nah, misi kita pada hari ini akan mengidentifikasi mengapa ada zat yang bisa kembali seperti semula dan ada yang berubah selamanya. Pernahkah kalian berpikir mengapa bongkahan es yang keras ini ketika dihancurkan menjadi serutan halus dan disiram sirup manis yang segar, dia tetaplah air. Tapi coba lihat fenomena yang satu ini. Pagar besi yang awalnya kokoh dan berkilau ketika dibiarkan kehujanan, tiba-tiba muncul lapisan coklat kemerahan yang rapuh. Besinya seperti menghilang dan berganti menjadi zat lain. Kenapa pagar ini tidak bisa kembali jadi besi yang utuh lagi? Apa misteri di balik hancurnya logam ini ya? Kita akan bahas hari ini. Materi kita yaitu zat dan perubahannya. Materi ini sangat dekat oleh kita. Sebenarnya kimia itu sangat dekat dengan kita karena seperti kursi, kemudian papan tulis dan lain-lainnya itu sebenarnya tersusun atas materi yaitu atom, molekul dan juga ion. Bahkan tubuh kita juga tersusun atas materi. Capaian pembelajaran pada zat dan perubahannya itu, yang pertama kita akan sama-sama memahami hakikat ilmu kimia dan metode ilmiah, memahami konsep materi atau zat dan perubahannya dalam kehidupan sehari-hari, mengelompokkan zat berdasarkan jenisnya menjadi unsur, senyawa, dan campuran, serta membedakan sifat fisika dan sifat kimia, dan juga menganalisis perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia berdasarkan ciri-cirinya. Nah, peserta didik juga akan mampu mengevaluasi berbagai peristiwa perubahan zat di lingkungan sekitar disertai alasan ilmiahnya. Baik. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik mampu mengklasifikasikan zat berdasarkan wujud dan komposisinya, mengidentifikasi sifat fisika dan sifat kimia, serta mengidentifikasi perubahan fisika dan perubahan kimia yang terjadi pada materi. Ilmu kimia itu kan merupakan ilmu sains yang mempelajari materi, sifat-sifatnya, dan perubahannya ya. Nah, kira-kira apa sih itu materi? Baik, boleh.
Menurut saya materi itu segala sesuatu yang memiliki massa dan mendapat ruang. Betul sekali. Kita bisa lihat dari gambar di sini ada massa dan juga suatu ruangan, dan ini tuh merupakan pengertian dari materi gitu. Jadi materi itu segala sesuatu yang ada di alam semesta yang memiliki massa dan juga menempati ruang. Ini menjadi pengantar kita pada materi zat dan perubahannya. Berarti Hamid materi, Bu? Hamid materi? Betul, materi. Nah, selanjutnya nih, sebelumnya kita sudah membahas tentang wujud zat. Yang pertama itu ada wujud zat padat, cair, dan juga gas. Kita bisa melihat dari jarak antar partikelnya nih. Kira-kira ada yang bisa membantu menjelaskan tidak? Boleh, Aulia? Kalau padat itu jarak partikelnya tuh deket-deket, jadi rapat gitu. Kalau cair itu lebih jauh-jauhan gitu. Nah kalau gas lebih jauh lagi. Nah, betul sekali. Jadi pada wujud padat itu jarak antar partikelnya sangat dekat, sehingga gaya tarik antar partikelnya tuh sangat kuat. Sedangkan pada wujud cair itu dia masih berdekatan namun dia berjarak. Jadi jarak antar partikelnya itu lebih renggang dibandingkan wujud padat. Nah, kemudian pada wujud gas ini dia itu bergerak sangat bebas, sehingga jarak antar partikelnya tuh benar-benar berjauhan, bahkan mereka itu sangat jarang untuk berinteraksi. Nah, ini ada karakteristik dari wujud zat di slide sebelumnya. Yang pertama itu ada wujud padat, di mana bentuk dan volumenya itu tetap karena gaya tariknya itu sangat kuat dan jarak antar partikelnya itu sangat rapat. Kemudian pada wujud cair bentuknya berubah-ubah namun volumenya itu tetap, dan karakteristik partikelnya itu jaraknya tidak terlalu rapat namun mereka masih saling berinteraksi. Sedangkan pada wujud gas itu bentuk dan volumenya itu berubah-ubah karena jarak antar partikelnya itu sangat berjauhan, seperti itu. Nah, di sini kita akan mempelajari komposisi materi. Jadi materi itu terdiri dari dua komposisi nih. Yang pertama ada zat tunggal dan campuran. Kemudian zat tunggal itu terdiri dari unsur dan juga senyawa, sedangkan campuran itu terbagi menjadi dua, yaitu ada campuran homogen dan juga campuran heterogen. Nah, zat tunggal sendiri itu tersusun dari materi yang tidak dapat diuraikan kembali gitu materinya, dengan reaksi kimia yang sederhana. Sedangkan kalau campuran itu kan merupakan gabungan dari dua zat ataupun lebih. Dan di sini ada unsur dan juga senyawa. Dari gambar di sini atau dari contoh-contoh di sini, apakah ada yang bisa mengidentifikasi? Apa yang diidentifikasi? Boleh. Kalau dari yang saya lihat, kalau unsur itu hanya terdiri dari satu jenis, kayak itu logam hanya Ag, hanya Au. Kalau misalnya senyawa itu gabungan dari unsur-unsur, kayak itu kayak Na sama Cl gitu, Bu. Betul sekali yang dikatakan oleh Tasya ya, bahwa unsur itu hanya terdiri dari satu atom saja gitu. Jadi ada di sini contohnya itu logam, ada logam besi, ada logam tembaga, dan sifatnya itu keras. Jadi logam ini juga mampu untuk mengantarkan listrik. Sedangkan untuk non logam itu biasanya berbentuk tidak keras, sangat berbeda-beda wujudnya. Dan ada pula semi logam. Jadi biasanya itu disebut metaloid. Sifat ini peralihan logam ataupun non logam. Zat murni ini paling sederhana gitu, yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain melalui reaksi kimia yang sederhana. Dan untuk senyawa, betul yang dikatakan oleh Tasya, yaitu gabungan dari dua atom atau lebih. Di sini contohnya ada garam dapur. Garam dapur ini terdiri dari satu atom natrium dan satu atom klorin. Dan contoh selanjutnya itu ada urea yang tersusun dari satu atom C, satu atom O, dua atom N, dan juga 4 atom H. Nah, selanjutnya ada campuran homogen dan juga campuran heterogen nih. Kira-kira dari gambar ini ada yang dapat menjelaskan? Aku. Boleh.
Kalau campuran homogen itu di wadahnya itu cuman terlihat seperti satu zat saja gitu. Mungkin karena larut semua. Kalau misalnya campuran heterogen itu kayak rame di situnya Ibu. Jadi kayak mereka tuh Bisa terlihat ya. Iya, masih bisa terlihat komponennya. Kita lihat. Nah, jadi campuran homogen itu zat penyusunnya itu tidak dapat dibedakan lagi gitu. Jadi antara pelarut dan zat terlarutnya larutnya secara sempurna. Sedangkan pada campuran heterogen kita bisa lihat ini ada campuran minyak, air dan juga pasir. Jadi zat penyusunnya itu masih dapat diidentifikasi dan juga kita lihat tidak bercampur sempurna gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas sifat fisika dan juga sifat kimia. Baik, di sini kira-kira nih jika kita meremas dan menyobek kertas itu merupakan sifat fisika atau sifat kimia ya? Fisika. Nah, jika kita membakar kertas itu sifat fisika atau sifat kimia? Kimia. Kimia, betul sekali. Jadi jika kita merobek kertas itu dia merupakan sifat fisika karena hanya mengubah sifat fisiknya saja. Dan untuk kertas yang dibakar ini dia merupakan sifat kimia karena mengubah identitasnya itu secara total. Jadi di sini bisa kita lihat dia itu menghasilkan abu dan juga ada gas. Bisa lihat karena ada apinya. Ada hal yang barunya ya Bu kalau. Betul, menghasilkan zat baru. Nah, dari materi yang sudah disampaikan tadi apakah bisa dilihat ini ada yang bisa menjelaskan? Pertanyaan sih beda itu. Apakah cara mereka berubah itu sama? Beda sih Bu. Oh beda. Kenapa tuh kira-kira? Kalau es mencair, kalau udah cair bisa jadi es lagi Bu. Jadi fisika kelihatannya. Reversible ya berarti. Jadi reversible itu jika suatu zat itu berubah bentuk dan dia itu dapat kembali lagi ke bentuk semulanya. Betul. Dan untuk besi berkarat dan mangga membusuk kira-kira bisa nggak ya untuk kembali lagi ke bentuk semula? Kalau mangga membusuknya nggak bisa. Kalau besi harus Bisa dipoles nggak sih Bu kalau besi? Bisa ya, dicat. Tapi dia tidak bisa membentuk seperti besi yang semula gitu yang bagus lagi. Ya. Nah, di sini juga mangga membusuk tuh biasanya menghasilkan apa sih? Ada bau yang menyengat dan warnanya tuh berubah ya jadi menjadi agak hitam seperti itu. Dan besi berkarat juga dia berubah menjadi karat seperti ini, bisa dilihat. Baik. Wih. Nah, selanjutnya nih kita akan ada studi kasus. Jadi kita bisa lihat dari video ini. Boleh dilihat lembar kerjanya sudah saya share kepada ketua kelas. Kok bisa gitu sih Bu? Nah, ini dia. Boleh kalian analisis terlebih dahulu. Dugaan awalnya seperti apa? Lucu. Baik. Setelah kalian menganalisis nih dari gambar ini, kira-kira ada apa saja sih yang kalian amati tuh dari video ini? Garam, yang satu berbusa. Kalau cuma sama baking soda, yang satu nggak berbusa Bu. Nah, betul. Jadi di sini dia menghasilkan suatu gas. Nah, salah satu sifat kimia itu ciri-cirinya tuh dia menghasilkan gas ataupun endapan dan juga bau seperti tadi mangga yang membusuk. Nah, sedangkan jika kita lihat ini, dia hanya membentuk wujudnya itu hanya berubah bentuk dari padat menjadi cair dan juga larut sempurna. Sedangkan ini tadi menghasilkan suatu gas dan dia menghasilkan zat baru. Habis video ini ada apa lagi Bu? Nah, setelah ini akan ada kuis yang sangat seru. Kuis. Kalau menang dapat hadiah lagi nggak Ibu? Pokoknya mah ini paling mudah. Nah, hadiahnya itu nanti akan saya kirimkan melalui ketua kelas. Cepetan Bu kuisnya Bu. Secara keseluruhan ya hadiahnya. Cepetan Bu kuisnya Bu, biar kita cepat ini. Apakah sudah selesai mengerjakan lembar kerjanya? Ya Bu. Kuisnya apa ya? Nah, ini dia kita akan menggunakan aplikasi web Kahoot dan ini pastinya akan sangat Seru ya Bu. seru banget. Yes. Pakai nama lengkap ya. Boleh pakai nama lengkap. Aku namanya pengen ngalahin kau aja Bu.
Kita si pengalah Fauzil. Fauzil si number one. Klasik. Bisa rengkat. Bisa kayaknya. Ada kendala tidak dalam? Ibu sebentar. Oke. Ada kuotanya nggak? Ada dong. Asik. Aku siap belajar, Bu. Saya mau pakai wifi sekolah, Bu. Aku juga, aduh. Tapi kan kalau di luar sekolah kan butuh kuota. Udah masuk, ya dong. Jadi di website ini nantinya akan ada muncul pertanyaan dan juga jawaban. Namun di handphone kalian itu hanya muncul simbol jawabannya saja. Jadi kalian harus memperhatikan betul-betul ya. Oke. Sudah ya? Sudah, Bu. Udah. Sudah. Baik, kita mulai. Tidak apa-apa ya. Masih get ready. Diperhatikan baik-baik ya. Di sini jawab itunya. Bener nggak ya? Ada yang salah sih. Ada yang salah sih. Aku salah. Siapa itu yang salah? Waduh, cepet sih bro. Ah, ini mah dia ada waktu. Oke. Zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa tersebut. Udah biasa salah kan? Kabut gak biasa, di sini gak ada ininya. Kita lihat. Nah, Dava, kamu jahat. Ya nggak apa-apa deh. Kenapa ini? Siapa nih yang berada di Kamu mana, pucuk dingin. Pokoknya mah Istirahat ya, Bu. harus lihat dulu. Udah lapar ya. Waduh, ada gambar apa nih? Sakit hati. Puzzle. Nah, di sini kita akan merefleksikan. Jadi, pada pembelajaran hari ini, gimana nih perasaan kalian setelah mempelajari suatu materi yang ternyata tuh dekat gitu, berada di sekitar lingkungan kita? Apakah ada Semangat, Bu. Belajar kimianya soalnya di sekitar kita ya. ternyata kimia sedekat itu ya dengan kita. Bahkan tubuh kita pun itu tersusun atas materi dari atom, molekul, dan juga ion. Kayaknya lebih dekat ini, Bu, kimia daripada dia mah. Urusan perasaan itu memang Nah, kira-kira hari ini kalian menemukan hal baru apa nih? Jadi tahu, Bu, ternyata sekeliling kita itu semuanya kimia ya. Dekat banget ternyata. Kuat-kuat. Dari bayi ternyata udah ada kimia ya. Ada yang ingin menyampaikan temuan barunya? Ternyata perubahan tuh ada yang bisa kembali, ada yang tidak. Nah itu tuh ternyata ada alasannya kenapa dia bisa gitu. Nah, jadi tadi untuk sifat fisika itu ternyata dia tuh bersifat reversibel gitu. Jadi dia tuh mampu kembali ke bentuk semula. Sedangkan untuk perubahan kimia sendiri itu dia menghasilkan zat baru, dan jika dia menghasilkan zat baru tentunya dia tidak bersifat reversibel seperti itu. Mantap. Baik, mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.